Yang pertama kita, mengenai definition of research instrument terlebih dahulu, di mana instrumen penelitian ini, adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Tujuannya ini agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti, lebih cermat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Terus untuk variasi jenis instrumen penelitiannya biasanya ada angket, checklist, atau daftar centang, pedoman wawancara, sama pedoman pengamatan. Next. Ya, selanjutnya ada fungsi dari instrumen penelitian. Di sini, menurut Arifin pada tahun 2017, instrumen penelitian ini memiliki fungsi yang sangat penting ya dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Terus di sini juga fungsi dari instrumen penelitian yang pertama itu untuk mengukur variabel penelitian, yang kedua untuk mengumpulkan data secara sistematis, yang ketiga memudahkan analisis data, dan yang terakhir di sini untuk menjamin objektivitas penelitian. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis instrumen penelitian. Jenis-jenis ini dibagi menjadi dua ya, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Untuk kita nanti skripsi sebenarnya lebih mayoritas menggunakan instrumen non-tes, tapi di sini kita mengetahui saja ya. Instrumen tes sendiri ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau karakteristik tertentu dari individu. Nah, instrumen ini sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, psikologi, hingga seleksi karyawan. Nah, instrumen tes sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu tes psikologi sama tes non-psikologi. Kalau dari tes psikologi ini contohnya bisa seperti MBTI, tes IQ, tes minat bakat, sama tes minat karir. Yang kedua di sini untuk tes non-psikologikal atau tes non-psikologis itu contohnya seperti ujian nasional, ujian tes pertengahan tes, UAS, atau tes TOEFL. Bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada jenis dari instrumen tes yang kedua itu instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes sendiri ini adalah alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian atau evaluasi, namun tidak dalam bentuk tes tertulis seperti instrumen tes yang tadi. Nah, instrumen non-tes ini lebih menekankan pada pengamatan, wawancara, atau pengukuran secara langsung terhadap suatu perilaku, sikap, ataupun produk. Dari sini ada jenis dari instrumen non-tes. Yang pertama di sini ada kuesioner. Ini bisa dilihat ya, contohnya kuesioner kepuasan pada pelanggan atau kuesioner kepuasan pada pelanggan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bisa di next. Terus yang kedua di sini ada wawancara, yaitu percakapan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dan responden untuk mengetahui atau menggali suatu informasi yang lebih dalam ya. Dan wawancara sendiri ini dapat dilakukan secara berentang, mulai dari situasi formal sampai informal, atau pertanyaan yang struktur sampai dengan tidak struktur. Dan di sini juga ada ciri-cirinya, pertanyaan struktur itu seperti apa, dan tidak struktur itu seperti apa. Terus yang ketiga di sini jenisnya ada observasi, yaitu dilakukan pengamatan secara langsung, entah dari si eh, peneliti ini ikut serta dalam kegiatan sehari-hari, ataupun mengamati dari jarak jauh ya. Bisa di next. Terus yang keempat di sini ada dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Contohnya kalau kita ini seperti melihat rekam medisnya pasien. Terus yang kelima di sini ada FGD atau diskusi kelompok fokus, yaitu dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai suatu topik tertentu. Contohnya ini diskusi kelompok tentang pemahaman masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak. Bisa di next. Nah, dan yang terakhir di sini ada skala bertingkat. Sebenarnya skala bertingkat ini termasuk ke dalam jenis dari kuesioner, namun dia fungsinya ini lebih ke untuk mengukur intensitas atau hasil hasil yang ada.
Contohnya seperti skala Likert atau contohnya kayak mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu pertanyaan atau objek. Ini ada contohnya ya dari skala bertingkat. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada benefitsnya yang manfaatnya itu ada 6. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Iya, terdengar. Bisa dilanjutkan kelompok? Ya, oke. Di sini ada manfaat rancangan penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama ini memperjelas gambaran tentang jenis instrumen dan isi dari penelitian yang akan disusun. Lalu yang kedua ini ada mendapatkan kemudahan dalam menyusun instrumen karena terdapat kisi-kisi yang menjadi pedoman dalam penelitian. Lalu untuk selanjutnya yang ketiga ini biasanya instrumen yang disusun akan lengkap dan sistematis karena adanya rancangan penyusunan instrumen penelitian. Lalu selanjutnya yang keempat, dapat membuat peta perjalanan penelitian. Jadi peneliti ini dapat membuat kisi-kisi yang nantinya akan membantu untuk mengumpulkan data. Terus yang kelima ini peneliti dapat membagi tugas dengan tim karena adanya perincian atau kisi-kisi ketika menyusun instrumen penelitian. Lalu yang manfaat keenam yaitu validitas dan reliabilitas instrumen ini dapat diperoleh dan diketahui oleh pihak-pihak luar tim peneliti sehingga penangguhjawaban peneliti ini lebih terjamin. Ya, bisa di next. Iya, baik. Selanjutnya ada pengembangan instrumen penelitian. Jadi untuk persiapan penelitian ini kan dilakukan ini ya pengumpulan data, yang mana instrumen ini dapat disusun sendiri atau kita bisa gunain instrumen yang udah tersedia dari penelitian sebelumnya. Untuk pengembangan instrumen sendiri ini tuh uh, uh, dia tuh kayak kegiatan bangun dan menyusun sendiri instrumen penelitian ini. Bisa di next. Ini ada langkah-langkah pengembangan instrumen penelitian. Yang pertama ini ada research and information collecting. Jadi di tahap yang pertama ini tuh dilakukan melalui studi awal. Jadi itu kayak mengumpulkan informasi pada kondisi konstekstual tuh yang mana penelitian ini tuh dilakuin terus juga review literatur, terus juga kita observasi lapangan penelitian, kelas ataupun bisa juga laboratorium. Yang selanjutnya ada planning. Jadi itu menentukan tujuan, identifikasi keterampilan, terus juga menentukan performance yang akan dinilai. Terus yang tahap ketiga ini ada develop preliminary form of product. Jadi ini kayak mengembangkan instrumen awal, terus juga menyiapkan kisi-kisi instrumen, terus juga menentukan metode pengumpulan data dan juga assessment. Terus yang keempat ini ada preliminary testing. Jadi ini tuh kayak memvalidasi instrumen awal yang dihasilkan pada tahap ketiga sebelumnya. Terus selanjutnya ada main product revision. Jadi itu kayak melakukan revisi produk berdasarkan tes yang awal sebenarnya sudah dilakukan, kayak melakukan interview, terus juga observasi, terus juga angket terhadap subjek penelitian. Yang keenam ini ada main field testing. Terus jadi kalau di sini tuh melakukan uji coba lapangan bisa 50 responden atau lebih sebagai responden. Yang mana ini untuk mengumpulkan data kuantitatif. Terus selanjutnya ada operational false testing. Jadi itu kan melakukan uji coba lapangan yang mana bisa melibatkan 100 responden. Terus juga ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Terus selanjutnya ada final product
revision ini tuh kayak merevisi instrumen berdasarkan masukan dari uji coba lapangan. Terus juga dilakuin ini sampai menghasilkan produk akhir. Terus yang selanjutnya ada dissemination dan implementasi. Ini tuh kayak membuat laporan produk akhir, terus dipresentasikan melalui seminar hasil penelitian. Bisa di next. Ya, izin kelompok untuk waktunya sudah habis ya. Ya. Dilanjut ke kelompok yang selanjutnya, yaitu kelas A mengenai prosedur analisis data penelitian dan uji yang digunakan. Ya, dipersilakan untuk kelas A, waktunya 10 menit ya, sampai pukul 08:42. Ya, oke. Terima kasih moderator. Ya, izin melanjutkan. Selanjutnya ada prosedur analisis data penelitian dan uji yang digunakan. Nah, di sini ada teknik analisa data, yaitu merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian. Karena di sini untuk berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian analisa data dapat dilakukan melalui tahapan, yaitu tahapan penelitian. Yang pertama itu ada perencanaan. Pada tahapan kegiatan ini ya yang dilakukan adalah yang pertama adalah peneliti merancang kelas yang akan dijadikan sampel. Kemudian peneliti membuat instrumen penelitian yang akan digunakan untuk penelitian. Kemudian setelah adanya perencanaan, itu adalah selanjutnya ada pelaksanaan. Pada tahap kegiatan ini yang dilakukan adalah yang pertama adalah peneliti melakukan pembelajaran pada sampel penelitian, kemudian peneliti menguji coba, kemudian menganalisis dan menetapkan instrumen penelitian. Selanjutnya adanya evaluasi. Nah, di mana peneliti menganalisis dan mengelola data yang dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Kemudian ada penyusunan, di mana pada tahap ini kegiatan dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil penelitiannya. Oke, next. Ya, selanjutnya ada instrumen penelitian, di mana instrumen ini digunakan dalam penelitian yaitu berupa soal-soal. Adapun prosedur yang dilakukan pada penyusunan instrumen ini yaitu adanya yang sama, yaitu ada perencanaan. Pada tahap perencanaan ini peneliti dan guru bidang mata pelajaran ditentukan mengenai adanya materi pokok yang akan diteliti, kemudian bentuk-bentuk soal yang akan digunakan. Kemudian yang B itu pembuatan butir soal. Nah, pada butir soal ini peneliti harus ada perencanaan yang telah dibuat. Kemudian karena tujuannya itu untuk menjaga kemungkinan soal tes yang mungkin itu tidak tepat untuk tes atau rusak gitu. Kemudian uji coba instrumen, di mana mengukur peserta didik pada kelas sampel, kemudian soal tes, di mana adanya terlebih dahulu yaitu di uji coba. Uji coba tersebut dimaksudkan untuk mengenai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya bedah pada butir soal. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada uji validitas. Nah, validitas itu adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidatan atau kesahsilan suatu instrumen. Nah, sebuah tes dikatakan valid jika mengukur apa yang hendak diukur. Nah, dalam 40 bahasa Indonesia, yaitu valid atau yang disingkat dengan istilah sahih. Nah, untuk mengukur validitas bukti soal yaitu dengan rumus yang bisa dilihat ya, teman-teman, ini untuk rumusnya dan juga ada keterangannya. Oke. Ya, bisa di next. Kemudian ada uji reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat diperoleh, dikatakan mempunyai taraf
kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. Maka pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Untuk analisa reliabilitas tes pada penelitian ini menggunakan rumus IFOT. Bisa dilihat teman-teman untuk rumusnya dan keterangannya. Ya, selanjutnya ada uji Ya, selanjutnya di sini ada instrumen dan metode penelitian, yaitu yang pertama adalah bagian kualitatif, yaitu studi kasus. Pada instrumen yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau tidak terstruktur, dan juga ada observasi dan analisa dokumentasi. Nah, untuk tujuannya itu adalah memahami fenomena dalam konteksnya secara mendalam. Kemudian ada etnografi, yang instrumen yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Nah, tujuannya adalah untuk memahami budaya, kemudian kebiasaan, dan dinamika kelompok secara mendetail. Kemudian ada fenomenologi, instrumen yang digunakan yaitu ada wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk menangkap esensi pengalaman subjektif dan partisipan. Oke, next. Dan pada campuran sendiri kita ada studi kombinasi atau mixed metodologi. Nah, instrumen yang digunakan yaitu adalah gabungan dari kuesioner, wawancara, dan observasi. Untuk tujuannya sendiri itu adalah mengintegritaskan kekuatan data kualitatif dan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Ya, sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih ya kelompok kelas A yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelas B mengenai reliabilitas dan validitas. Baik, terima kasih moderator. Di sini kelompok 6 kelas B akan menjelaskan reliabilitas dan validitas. Next. Reliabilitas instrumen ini merujuk kepada beberapa konsisten suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas ini terbagi menjadi dua, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Untuk reliabilitas internal ini dibagi menjadi dua teknik. Yang pertama, teknik paralel, yaitu umumnya peneliti melakukan penyusunan dua instrumen, keduanya diuji cobakan kepada sekelompok responden atau responden mengerjakan dua kali, kemudian hasilnya dikorelasikan dengan korelasi produk momen. Nah, teknik ini sering juga disebut sebagai teknik double test atau double trial. Yang kedua ini ada teknik pengulangan, yaitu peneliti perlu menyusun satu instrumen yang diujikan pada sekelompok responden. Selanjutnya, pada waktu yang lain, instrumen tersebut diberikan kepada kelompok semula untuk dikerjakan lagi. Next. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada reliabilitas internal, merupakan pengujian yang dilakukan cukup satu kali. Terdapat beberapa teknik mencari reliabilitas yang mana pemilihan teknik tersebut bergantung pada sifat atau karakteristik data.
Reliabilitas internal juga dibagi beberapa metode, diantaranya metode Sperman-Brown, metode Rule-Flanagan, Heath, dan lain-lain. Pada umumnya, rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas yaitu Rumi-Alpha-Convex. Rumusnya bisa dilihat ya, teman-teman. Next. Yang kedua ini ada validitas, merupakan ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Menggambarkan sejauh mana instrumen itu mampu mengukur apa yang harusnya diukur. Jadi singkatnya itu sebuah instrumen yang valid akan mengukur apa yang memang harus diukur. Uji instrumen yang disusun peneliti tentunya berguna untuk menguji keadaan dan validitas pengukuran. Dalam penyusunan, sebuah kuesioner harus benar-benar dapat menggambarkan tujuan penelitian tersebut valid dan tujuan dapat konsisten bila pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dalam waktu berbeda. Sederhananya, kuesioner dicoba kan dahulu pada responden sampel, misalnya 30 responden di luar sampel penelitian. Next. Ya, selanjutnya ada validitas tes dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu validitas isi, validitas hubungan kriteria, dan juga validitas konstruk. Ya, kita bisa lihat yang pertama ada validitas isi. Jadi validitas isi ini merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka validitas isi adalah kesesuaian soal-soal atau materi dalam ujian dengan apa yang telah dipelajari siswa. Nah, validitas isi dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu face validity atau validitas muka dan juga logical validity atau validitas logis. Nah, validitas muka itu terpenuhi jika seseorang yang ahli menilai tes dan menyimpulkan bahwa tes tersebut mengukur ciri yang relevan. Kemudian, validitas logis melibatkan definisi dari tingkah laku untuk diukur menggunakan sebuah tes atau desain item yang logis. Kemudian, validitas logis sangat berguna dalam mengembangkan tes, khususnya dalam bidang akademik, misalnya prestasi. Iya, tunggu sebentar ya teman-teman, ada agak. Ya, bisa di next slide. Nah, yang kedua ada validitas kriteria. Jadi, validitas kriteria dikenal dengan nama lain yaitu validitas empiris. Jadi, validitas kriteria ini digunakan ketika nilai atau skor dihubungkan dengan suatu kriteria. Jadi, validitas dihubungkan dengan skor kriteria. Simbol korelasinya adalah RY, di mana X adalah skor tes, sedangkan Y adalah skor kriterianya. Untuk menghitung besarnya korelasi, dapat digunakan rumus korelasi produk moment Pearson. Kemudian yang ketiga ada validitas konstruksi. Ini merupakan validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas
konstruk adalah validitas yang utama untuk menilai individu-individu pada kemampuan dan karakteristik psikologi tertentu. Beberapa contoh yang umum dari konstruk adalah kedisiplinan, kecemasan, self-efficacy, kecerdasan, motivasi, kemampuan berargumen, kemudian kemampuan berpikir kritis, kreatif, bakat dalam berbagai bidang, serta kemampuan membaca. Next. Ya, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu untuk mengukur apa yang diukur. Itu menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Tentang uji validitas ini dapat disampaikan hal-hal pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, uji ini sebenarnya untuk melihat kelayakan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut, apakah dapat mendefinisikan suatu variabel. Kemudian, daftar pertanyaan ini pada umumnya untuk mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Kemudian, uji validitas dilakukan setiap butir soal. Hasilnya dibandingkan dengan R-table, DF sama dengan N dikurang K dengan tingkat kesalahan 5%. Kemudian, jika R-table kurang dari R hitung, maka butir soal disebut valid. Next. Pengujian validasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dari Pearson dengan rumus sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat dengan keterangan RXY adalah koefisien korelasi skor butir dengan skor total. Kemudian sigma X adalah jumlah skor bukti. Kemudian sigma Y adalah jumlah skor total. Sigma XY adalah jumlah perkalian skor butir dengan skor total. Kemudian N itu jumlah responden. Sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat skor butir. Kemudian sigma XY adalah jumlah kuadrat total. Next. Ya, sekian dari kelompok 6 kelas B. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok kelas B yang sudah memaparkan materinya. Terima kasih juga kepada kelompok RKI dan kelas A. Selanjutnya saya buka sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Iya, sekali lagi dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand. Masing-masing harus memberikan satu kelas itu berapa kelompok? How many group in each class? Ada 8, Ibu. 8, oke. Jadi masing-masing harus bertanya ya. Siapa saja boleh bertanya, mau dari kelas A, B, C, mau bertanya ke siapa saja bisa. Ya, yang jelas itu ada 3 kelas, masing-masing kelas harus menyiapkan 3 pertanyaan. Andai kata moderator, if your friend don't want to give a question, so you can choose one group to give the question, ya, untuk memberikan pertanyaan. Ya, jadi sebelum Anda ditunjuk, lebih baik Anda mengajukan pertanyaan. Ayo, kelompok. 3 question for each class ya. Silakan. Iya, baik Ibu. Dipersilakan kepada teman-teman kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan.
Iya, baik. Dipersilakan kepada Rizka. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Rizka Permata, perwakilan dari kelompok 7 dari kelas A. Izin bertanya kepada tiga kelompok ini yang sudah memaparkan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Jadi kan saya tadi lihat ya, ciri-ciri instrumen yang baik itu harus valid dan juga harus reliable. Nah, tapi bagaimana nih jika misalkan data itu udah valid, tapi saat dilakukan uji reliabilitas ini tidak reliable gitu. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap penelitian atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Salsabila. Dipersilakan. Iya, izin masuk moderator. Saya Salsabila Naiman Fatin, perwakilan dari kelompok 4 kelas A. Izin bertanya pada semua kelompok yang sudah terjadi presentasi, kapan uji validitas dan reliabilitas dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Safira, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya Safira, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok kelas A, bagaimana cara mengatasi suatu masalah jika instrumen penelitian yang digunakan itu menghasilkan data yang tidak konsisten atau bisa disebut tidak valid. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Safira atas pertanyaannya ya. Sudah ada 3 pertanyaan, mungkin ditampung terlebih dahulu. Dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan. Iya, dipersilakan untuk Elsa. Ya, baik. Terima kasih moderator. Saya Elsa Sari dari kelompok kelas A yang telah presentasi. Izin menjawab pertanyaan dari Rizka yang intinya bagaimana jika suatu instrumen itu valid namun tidak reliable gitu. Nah, apakah masih bisa digunakan nih? Nah, berarti kan instrumen tersebut kan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, artinya valid gitu. Tetapi hasilnya tidak konsisten atau dapat berubah-ubah, artinya tidak reliable. Nah, apakah ini bisa digunakan? Jadi ini tuh kalau menurut kelompok tergantung beberapa faktor. Jadi yang pertama berdasarkan faktor tujuan penggunaan. Kalau misalkan tujuan penggunaan instrumen ini untuk mendapatkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu, tentu aja nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya hanya untuk eksplorasi awal atau untuk mendapatkan gambaran kasar tentang suatu fenomena, mungkin masih bisa digunakan sementara meskipun ada beberapa resiko gitu terhadap keakuratan hasilnya. Lalu berdasarkan faktor konteks penelitiannya, kalau misalnya dalam studi kasus kualitatif atau eksploratif yang biasanya itu menekankan pada pemahaman mendalam daripada pengukuran yang konsisten gitu. Nah, instrumen ini hmm, mungkin masih bisa dianggap berguna gitu, tapi untuk penggunaannya harus hati-hati dengan pemahaman yang jelas mengenai keterbatasannya. Itu cukup, Mat. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Elsa atas jawabannya. Bagaimana Rizka? Apakah ada tanggapan? Cukup, Mat. Oke. Ya, selanjutnya untuk kelompok yang lain dipersilakan. Ya, Rizky Hairul Nisa. Iya baik, Mut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Hairunisa, selaku perwakilan kelompok presentan dari kelas A. Izin menjawab pertanyaan dari Safira Fatima ya. Tadi kan beliau bertanya bagaimana cara mengatasi masalah jika instrumen penelitian yang digunakan menghasilkan data yang tidak konsisten atau tidak valid. Nah, jadi jika instrumen penelitian menghasilkan data yang tidak konsisten atau tidak valid, kita bisa mengatasinya dengan pertama itu memeriksa kembali desain dan teori instrumen yang digunakan. Pastikan instrumen tersebut benar-benar sesuai dengan konstruk yang ingin diukur. Lalu pertimbangkan apakah ada item yang mungkin ambigu atau tidak relevan. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan uji
reliabilitas seperti Crown Batch Alpha untuk menilai konsistensi internal. Jika hasilnya rendah, identifikasi dan perbaiki item yang mungkin tidak konsisten. Lalu selanjutnya, memvalidasi ulang instrumen dengan membandingkan alat ukur lain yang sudah terbukti valid. Lalu selanjutnya, memastikan prosedur pengumpulan data dilakukan secara konsisten. Selanjutnya, jika setelah evaluasi instrumen masih menunjukkan masalah, maka lakukan revisi atau modifikasi instrumen. Lalu, periksa data untuk kesalahan entry, outlier, atau pola yang tidak konsisten. Gunakan teknik statistik untuk menangani masalah ini. Lalu yang ketujuh ada dokumentasi dan pelaporan. Catat semua masalah yang ditemukan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Lalu jika masalah tetap tidak terpecahkan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli metodologi atau statistik untuk mendapatkan saran lebih lanjut. Sekiranya seperti itu jawaban dari kelompok. Terima kasih, Mohon. Iya, baik. Terima kasih. Bagaimana kepada penanya? Apakah ada tanggapan? Sudah cukup, moderator. Oke, baik. Ya, Elsa dipersilahkan. Ya, baik. Izin menjawab pertanyaan Salsabila dari perwakilan kelompok A. Izin menjawab pertanyaan yang kapan uji validitas dan reliabilitas dilakukan. Nah, uji validitas ini dilakukan setelah penyusunan instrumen dan sebelum pengumpulan data utama. Ini untuk memastikan instrumen ini tuh benar-benar mengukur variabel yang diinginkan. Nah, lalu uji reliabilitas ini dilakukan setelah uji validitas dan sebelum penggunaan instrumen secara luas. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman bahwa uji validitas ini dilakukan terlebih dahulu sebelum uji reliabilitas. Mengapa? Karena untuk mengukur konsistensi hasil tentunya perlu instrumen yang valid terlebih dahulu. Seperti itu. Cukup, Mat. Iya, baik. Terima kasih Elsa sudah menjawab pertanyaannya. Bagaimana kepada penanya? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin Ya, menanggapi kembali? cukup, Mod. Terima kasih. Oke, baik. Ya, kepada Kansa dipersilahkan. Ya, sebelumnya izin kepada kelompok kelas A, izin menambahkan jawaban atas pertanyaan yang Salsabila tadi ya. Jadi untuk uji validitas ini digunakan itu kan yang saat mengembangkan instrumen sama saat evaluasi instrumen yang ada. Jadi pas saat mengembangkan instrumen ini misalnya saat Ini membuat suaranya kok agak ini ya. Izin, suaranya, your voice is not clear. Suaranya tidak jernih ya. Apanya saya aja ya? Di saya aja atau semuanya juga sama? Sama, Ibu. Suaranya, oh ya. Suaranya kurang jelas, Kansa. izin masuk apakah cukup terdengar? Masih kayak, gimana ya? Kayak putus-putus, kayak robot. Ya, mungkin sambil menunggu Kansa ya, bisa teman-teman kelompok Kansa membantu untuk memberikan tambahan. Izin masuk kamar. Iya, dipersilakan. Oke, udah jelas belum? Sudah, sudah. Oke. Jadi izin menambahkan dari apa yang udah dijawab sama kelompok kelas A. Jadi pas uji validitas ini digunakannya ini saat mengembangkan instrumen sama evaluasi instrumen yang ada. Nah, pas saat mengembangkan instrumen ini misalnya itu kayak saat membuat kuesioner, tes atau ukur lain untuk penelitian. Nah, jadi ini nanti dipastiin bahwa instrumen ini bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Terus pas evaluasi instrumen ini digunakannya ini jika menggunakan instrumen yang sudah ada. Jadi validitasnya ini perlu diuji ulang untuk memastikan bahwa instrumennya ini masih relevan atau enggak. Terus untuk uji reliabilitasnya ini digunakannya kapan?
Nah, biasanya kalau yang ini itu setelah pengembangan instrumen sama pas saat pemantauan kualitas alat ukur. Jadi pas, setelah pengembangan instrumen ini, uji validitasnya diuji lagi, terus uji reliabilitasnya ini dilakukan untuk, melakukan dan memastikan bahwa instrumen ini bisa konsisten dalam memberikan hasilnya. Pas saat, pemantauan kualitas ukurnya ini, jadi jika ada perubahan dalam konteks penggunaan atau jika instrumennya ini digunakan dalam situasi baru, reliabilitasnya ini perlu diuji untuk memastikan, konsistensi dari hasilnya ini, gitu. Makasih. Iya, baik. Terima kasih ya Kansa atas tambahannya. Selanjutnya kepada teman-teman kelompok yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagaimana kepada teman-teman kelompok yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bu. Bagaimana? Apakah bisa saya serahkan ke Ibu atau bagaimana, Bu? Masing-masing satu ya. Sesi kedua tolong dibuka. Iya, baik Ibu. Tadi saya sudah membuka, cuman masih belum ada yang bertanya, Bu. Tunjuk aja kali Iya, ya, Bu. tunjuk aja langsung. Tunjuk aja, tunjuk. Dari kelas A, grup berapa memberikan pertanyaan, dari kelas B, grup berapa. Ayo. Oke, baik. Di sini sudah ada yang ingin bertanya. Hertinayu, dipersilakan. Terima kasih. Eh, Sebelumnya suara saya terdengar keras dan jelas. Sudah, mungkin bisa lebih kencang lagi, Nayu. Oke, cukup segini. Ya, sebelumnya izin melanjutkan ya. Ertinayu dari kelas RKI izin untuk menanyakan tadi ke kelompok kelas B kalau nggak salah yang membahas terkait beberapa uji pun terkait uji tadi di sini mau nanya aja ke kelompok kelas B ini. Tadi kan kelompok itu membahas beberapa uji ya terkait uji validitas dan juga mungkin uji reliabilitas. Pun tadi di pemaparan kelompok ada pembahasan selanjutnya terkait uji normalitas dan juga uji homogenitas. Di sini sebelumnya uh, mau nanya aja kalau gimana ya bilangnya? Mau nanya aja kalau semisal setahu saya kan di uji normalitas ini kan pembagiannya juga masih banyak ya. Ada data nggak normal, data normal, dan lain-lain. Nah, kira-kira setelah dilakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas dan normalitas, diketahui datanya itu normal dan nggak normal gitu. Nah, penentuan ujinya itu dari awal ketika kita udah melaksanakan uji validitas dan reliabilitas atau kayak kita lihat dulu aja datanya tuh kayak gimana. Kalau misal datanya pas diketahui ini uh, ternyata data yang nggak normal, berarti kita pakai uji A, uji B, uji C gitu. Atau kira-kira dari awal tuh kita pengen datanya tuh terdistribusi normal, validitas dan reliabilitasnya tuh bisa apa ya terpenuhi gitu. Atau kira-kira gimana kelompok mungkin bisa memberikan pandangan. Kalau misal pertanyaan saya kurang jelas bisa bisa saya ulang lagi. Terima kasih kepada moderator, saya lanjutkan. Ya, baik. Terima kasih ya Hertinayu yang sudah memberikan pertanyaan. Berarti untuk kelas B ya, Nayu? Iya, izin moderator benar untuk kelas B. Oke, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya tunjuk aja ya untuk kelas B, karena kan dari tadi yang udah bertanya kelas A dan juga kelas RKI dari Nayu. Untuk kelas B, dipersilakan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaan.
Ayo kelompok 1, kelas B. Kalau nggak ada, nanti saya akan minta yang kelompok satunya untuk raise hand, supaya bertanya siapa aja kelompok 1 kelas B. Ya, izin, Ama. Silakan. Iya, dipersilakan Atika. Suaranya kurang terdengar, Atika. Ya, tadi sudah terdengar. Sudah. Ya, izin bertanya kepada kelompok kayak eh tadi kan udah dijelasin tentang apa namanya kayak uji reliabilitas itu kan. Terus gimana sih caranya untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen penelitian ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Atika yang sudah memberikan pertanyaan. Bagaimana dari kelompok? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Nayu ataupun dari Atika? Mod izin masuk ya. Saya perwakilan dari kelompok 6 mau menjawab pertanyaan dari Atika. Nah, jadi inti pertanyaannya itu bagaimana cara menentukan reliabilitas suatu instrumen penelitian ya. Di sini saya ingin menjawab, jadi reliabilitas suatu instrumen penelitian dapat ditentukan melalui beberapa metode, seperti tes retest untuk menguji konsistensi hasil dari waktu ke waktu dan penggunaan rumus statistik seperti koefisien korelasi. Jadi sebuah instrumen dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika hasil pengukuran konsisten jika dilakukan berulang kali. Ini merupakan langkah penting dalam pengujian untuk memastikan bahwa instrumen dapat dipercaya dalam memberikan hasil yang stabil. Bagaimana Atika? Apakah sudah jelas? Bagaimana Atika? Apakah ada yang ditanggapi? Ini sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok. Iya, baik. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Herdinayu kepada kelas B. Dipersilahkan. Iya, bagaimana kepada kelompok kelas B? Apakah pertanyaan dari Herdinayu sudah jelas atau perlu diulang kembali? Ya, mungkin bisa diulang kembali, moderator. Iya, Nayu dipersilahkan untuk menjelaskan kembali. Iya baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ya kalau misal pertanyaan saya kurang jelas. Mungkin di sini terkait ya mungkin di sini terkait pertanyaan saya itu kurang lebih kayak gini, kayak eh, data-data yang udah kita dapat itu kan selanjutnya kita uji ya terkait uji validitas, reliabilitas, dan juga setahu saya kelompok juga menambahkan terkait uji normalitas. Di uji normalitas ini kan setahu saya masih ada pembagiannya lagi ya, entah itu kalau datanya normal seperti apa ujinya, kalau datanya nggak normal itu seperti apa ujinya. Nah, intinya kira-kira untuk penentuan semisal kita tuh maunya setelah kita lakukan ujinya datanya normal dengan misal uji apa ya? Misal taruhlah salah satunya uji A gitu. Atau kita itu menentukan kita itu menentukan
misal kayak uji data normal atau tidak normalnya setelah datanya itu emang sudah selesai gitu, sudah selesai di validitas, sudah selesai di reliabilitas, dan juga pas kita dapat oh datanya ternyata penyebarannya nggak normal, atau mungkin oh ternyata datanya penyebarannya nggak normal, itu tuh pas datanya emang udah diolah. Jadi kayak dipersiapkan di awal sebelum data-data itu diolah, atau di kita tentukan ketika datanya sudah diolah, kurang lebih seperti itu. Apakah sudah jelas kelompok? Mungkin saya kembalikan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Anayu. Bagaimana Ruth, udah jelas atau belum? Ya, izin masuk moderator. Excuse me, saya rasa ini ada ini ya, kurang paham ya. Karena antara uji validitas dan realitas nggak ada hubungannya dengan uji normalitas ya. Uji normalitas itu mengarah kepada data hasil penelitian yang sudah kita kumpulkan. Lalu kita melihat apakah data kita distribusinya normal atau tidak. Sementara uji validitas dan reliabilitas adalah uji coba untuk kuesioner yang mau kita pakai ke responden. Jadi nggak ada hubungannya ini antara uji validitas, reliabilitas, dan uji normalitas gitu. Ya, Mbak Hertinayu ya, nanti saya jelaskan. Iya, baik. Oke, Sebelumnya masih mohon satu lagi pertanyaan ya, Amar. Izin Ibu, Amar. sudah semua Ibu. Yang terakhir apa tadi pertanyaannya? Saya belum catat ini. Tadi yang terakhir Izin Ibu, pertanyaan dari kelompok 1. yang Atika ya Bu. Bagaimana Ya, cara apa? menyusun indikator variabel dalam penelitian Ibu? Oke, yuk dijawab sekarang semua kelompok. Izin Ibu, itu udah dijawab Ibu. Oh, yang tadi Iya, semuanya sudah ya. Berarti sudah 6 Ibu. pertanyaan sudah terjawab. Ada 6 pertanyaan kan? Ada 6 pertanyaan enggak? 3 sesi pertama, sesi kedua. Karena tadi baru saya minta untuk membuka pertanyaan, apa sudah terjawab? Sebentar Ibu. Ih, bagaimana sih kamu, moderator? Yang jelas itu tadi bagaimana penggunaan normalitas data, lalu saya klarifikasi. Nah, pertanyaan lainnya sudah jawab belum yang sesi kedua? Oh ya, izin Ibu. Kelompok mana? Jangan diam-diam aja. Izin Sesi Ibu kedua sudah ada belum dijawab? untuk pertanyaan yang pertama, sesi pertama itu kan 3 ya Bu, udah dijawab semua. Lalu untuk sesi yang Ya, kedua ini baru 2 pertanyaan Ibu, dari Nayu ya dan juga makanya kurang satu lagi ya kan, betul kata Ibu. kamu sudah habis. Ayo, yang saya bilang kelompok 1 mana harus bertanya? Kelompok 1? Kelompok 1 bukan, tadi kelompok 1B yang harus bertanya. Iya, izin Ibu, untuk kelompok 1B tadi sudah bertanya Ibu. Ya, kelompok berapa yang belum bertanya? Ayo, kelas mana? Satu lagi. Ya mungkin saya tunjuk lagi ya Bu untuk kelas B karena baru 1 pertanyaan. Untuk kelompok 3 kelas B, dipersilakan. Silakan kelas B, jangan kelamaan. Waktu berjalan. Kalau tidak kelompok 3, kelompok berapa saja? Kelas B. Ya, dipersilakan bisa dipercepat ya untuk kelas B, kelompok 3. Sipan kelompok 3 siapa aja? Coba Ya, yang kelas B, raise hand. ya Ya, izin ya Bu izin untuk Kalau masuk moderator. sudah ada. sudah ada Oke, Ibu. yuk. Oke, Ya, saya Zarotania, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya, bagaimana cara menyusun suatu indikator variabel dalam sebuah penelitian? Terima kasih.
Silakan langsung dijawab kelompok. Siapa saja jawab, ayo. Kalian kelas A, B, dan RKI punya tugas yang sama untuk menjawab. Izin masuk, Ibu dari kelompok B izin menjawab ya Ibu. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara menyusun indikator variabel dalam penelitian. Jadi untuk menyusun indikator variabel ini, peneliti bisa mengikuti beberapa langkah bagaimana cara menyusun indikator variabel. Jadi kita bisa mengidentifikasi variabel-variabel yang sudah diteliti. Lalu selanjutnya menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Setelah itu mencari indikator dari setiap dimensi dan juga mendeskripsikan kisi-kisi instrumen serta merumuskan item-item pertanyaan atau pertanyaan instrumen. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Zertania? Ya, bagaimana Zahra Tania? Apakah sudah terjawab? Iya sudah, terima kasih kelompok. Oke, baik. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Izin masuk kamar. Iya, silakan Kansa. Ya, mohon izin untuk menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kan tadi pertanyaannya mengenai cara menyusun indikator variabel penelitian ya. Jadi yang pertama ini kita tentuin dulu nih variabel penelitiannya, di mana kita harus mengidentifikasi dulu variabel utamanya mau seperti apa. Terus habis itu yang kedua, kita definisikan variabel secara operasional, di mana nanti kita menguraikan nih variabelnya. Jadi lebih operasional dan lebih apa ya, lebih terukur lah gitu. Terus habis itu yang ketiga, kita bisa mengembangkan si indikatornya ini. Gimana caranya? Yang pertama, tentuin dulu dimensi atau aspek variabelnya. Terus habis itu baru dibuat indikator untuk setiap dimensinya. Nah, yang keempat, ini bisa dirumuskan pertanyaan atau itemnya, di mana nanti ngebuat si itemnya ini lebih spesifik lagi. Terus biasanya juga apa ya, kayak digunakan skala yang konsisten. Terus habis itu baru yang belum terakhir, baru validasi dari si indikatornya ini. Melalui apa? Yaitu melalui dari uji validitas sama uji reliabilitasnya. Nah, habis itu baru di-review sama di refinement, di mana nanti hasil yang tadi udah ditelaah ini ditinjau kembali. Terus habis itu sama diuji coba dulu juga instrumennya gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Kansa atas tambahannya. Izin Ibu ini untuk sesi kedua, 3 pertanyaan sudah terjawab semua, Bu. Baik, terima kasih. Yuk. Ya, oke. Saya akan lakukan klarifikasi ya. Saya minta waktu sedikit untuk lakukan klarifikasi. Jadi, bentar. Saya bisa share nggak ini? Saya bisa share nggak? Bisa ya? Share screen bisa, Bu, Ibu. Oke. Ya, sebagian besar sudah tadi ya disampaikan ya, cukup bagus ya kalian di dalam menyampaikan materi-materi kalian cukup bagus ya. Saya tidak akan jelaskan lagi apa itu instrumen penelitian. Yang jelas itu instrumen penelitian intinya untuk mengukur variabel. Jadi instrumen penelitian itu tahap pertama dari seorang peneliti. Nanti kalau kalian mau melakukan masuk skripsi, ya ini kan tingkat 4 ya. Semester depan skripsi ya? Hah? Iya, Ibu. Skripsi semester depan. Oke. Semester depan skripsi. Dan kalian sudah dapat pelajaran tentang statistik ya? Sudah, Bu. Udah belum? Sudah. Sudah sama saya kan? Ada beberapa sama saya ya Ya, statistik betul, ya. Bu.
Oke. Jadi nanti kalau kalian melakukan suatu penelitian skripsi, kalian akan melakukan suatu penelitian. Nah, kalian pasti akan menentukan responden. Oh, siapa yang mau saya jadikan subjek saya untuk penelitian? Apakah anak SMA, apakah anak balita, apakah lansia? Kan itu adalah subjek penelitian kita yang kita namakan dengan responden. Nah, untuk subjek itu kita akan melihat apa yang mau kalian, tujuan penelitian kalian apa? Apakah mau mengukur pengetahuan, ataukah mau mengukur sikap, ataukah mau melihat kecerdasan emosional anak gitu yang mau diukur ya, yang dihubungkan dengan misalkan dihubungkan dengan pola asuh orang tua. Nah, itu yang mau kalian ukur. Nah, untuk mengukur tersebut ya, kalian harus punya semacam suatu tools. Ya, harus mempunyai suatu tools. Contohnya ya, kalian mengukur suhu. Terus yang dipakai apa? Termometer, betul nggak? Oke. Kalian mau mengukur berapa sih panas tubuh yang dikeluarkan, panas tubuh yang dikeluarkan oleh orang ini. Berarti apa yang kalian ukur? Berarti kalian harus mengukur berapa kalori yang masuk. Kalau panas tubuh kan berhubungan dengan kalori kan? Betul nggak? Ya, jadi kalian akan bertanya, di dalam situ akan bertanya, Ibu Bapak, berapa banyak pemasukan makanan, berapa kalori? Oh, 1.500 kalori. Oke, deal, 1.500 kalori. Oke, 1.500 kalori itu dipakai untuk apa aja? Kegiatan itu dalam 24 jam apa aja? Apakah hanya tiduran saja, ataukah berjalan kaki, ataukah olahraga? Nah, itu untuk melihat seberapa banyak sebenarnya kalori yang dipakai. Gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi gitu. Anda mau melihat misalkan bagaimana pengetahuan seseorang. Saya mau menilai pengetahuan Anda untuk seberapa besar sih yang Anda ketahui tentang pelajaran metodologi penelitian. Terus yang digunakan apa? Ujian, betul nggak? Pertanyaan-pertanyaan, betul ya? Pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan pada saat UTS, ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang sudah diberikan, atau mungkin juga pada saat kalian praktek, cara menulis, cara membuat. Misalkan kalian belajar tentang rumusan masalah, cara membuat rumusan masalahnya benar nggak? Bahwa suatu rumusan masalah penelitian itu harus ada gap-nya. Nanti saya akan lihat dari pendahuluan kalian tuh ada nggak gap-nya di situ. Mana gap-nya? Gap itu tanda dengan apa? Ada data-data yang disajikan. Nah gitu. Itu jadi ada tools-nya. Ya. Nah inilah, jadi instrumen ini adalah tools yang kita gunakan untuk mengukur apa yang mau kita teliti dari si responden itu. Paham ya sampai sini ya, instrumen. Nah, instrumen yang kita gunakan ini harusnya itu, kan responden kita banyak nggak? Responden kita 1 apa 2? Ataukah ratusan, puluhan? Kalau suatu penelitian, nggak mungkin responden hanya 1 atau 2. Udah tahu ya? Responden suatu penelitian itu bisa sampai ratusan, bahkan ribuan. Ya, ada cara perhitungannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat supaya si responden itu yang jumlahnya 100 orang mempunyai persepsi yang sama? Persepsinya sama. Kalau yang dikatakan berapa banyak ibu makan? Ya, berapa banyak ibu makan? Nah, sama nggak persepsinya antara responden 1 sama responden 2 sampai ke responden 100? Apa yang dimaksud berapa banyak ibu makan? Nanti macam-macam tuh. Ada yang bikinan nanti, mungkin responden 1 tuh bilang berapa banyak ibu makan 3 kali sehari. Betul nggak? Ada yang bikin begitu. Nanti ada yang bikin lagi berapa banyak ibu makan banyak sekali, ada tahu, tempe, apa. Ada nanti yang jawab berapa banyak ibu makan 1.500 kalori. Betul nggak? Nah, itu jawaban yang berbeda-beda gitu betul nggak dalam suatu penelitian? Salah. Karena artinya nanti itu tidak bisa mengukur. Jadi artinya kalau Anda mau menyebarkan suatu kuesioner, suatu tool, suatu instrumen, ke responden Anda yang jumlah 100, semua itu otaknya harus sama. Yang dijawab dengan berapa banyak makan itu semuanya harus sama. Oh, yang dimaksud dengan berapa banyak itu makan adalah kalorinya. Oh, yang dimaksud dengan berapa banyak makan adalah jumlah frekuensi makannya. Itu harus sama semuanya.
Paham? Jadi tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Kalau persepsinya beda, nanti Anda bingung ukurnya. Penelitian Anda tidak ada hasilnya. Artinya adalah instrumen yang kalian berikan ke responden itu harus diuji dulu. Ya, sehingga antara satu responden dengan 100 responden semuanya sama. Itu yang dinamakan dengan reliable. Artinya, kuesioner saya ini diuji itu sama. Saya uji ke 5 orang, sama. Saya uji ke 100 orang, sama. Saya uji ke 1000 orang, sama. Paham? Itu namanya reliable. Ya. Jadi kalau misalkan kalian uji nih, kuesioner kalian, ya, ke 10 orang. Ternyata paham. Jadi Anda punya 10 pertanyaan. 10 orang ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Sesuai dengan yang Anda inginkan sebagai seorang peneliti. Lalu Anda cek lagi pertanyaan kuesioner tersebut ke 100 orang. Ternyata begitu ke 100 orang amburadul. Nggak jelas. Itu artinya kuesioner Anda tidak reliable. Kalau yang reliable, kuesioner Anda itu mau 1 orang, mau 10 orang, mau 100 orang, mau 1000 orang punya persepsi yang sama terhadap semua butir-butir pertanyaan yang isinya 10. Paham maksudnya di situ? Itu namanya reliable. Artinya dipakai kuesioner itu diulang berkali-kali ke seberapa banyak orang pun, ke seberapa jenis orang pun, mau dia dewasa maupun remaja, itu bisa dijawab dengan definisi yang sama yang kalian inginkan. Itu namanya reliable. Ya, makanya suatu penelitian itu, tadi ada yang bilang, harus valid dulu baru reliable. Terbalik, Mbak. Reliable dulu baru valid. Ya, kalau kuesioner kita itu aja kita uji ke 5 orang dengan kita uji ke 10 orang aja sudah berbeda cara menjawabnya, ngapain kita katakan kita uji itu valid? Kita nyatakan dulu bahwa kuesioner saya ini harus reliable dulu. Artinya bahwa kuesioner ini saya jelaskan semua orang maksudnya diuji ke segala macam jumlah orang itu sama. Nilainya itu skornya itu masih skor reliable. Ada skornya. Jadi kalau skor sekian baru dikatakan reliable. Ya, ada skornya 0,7 ya. 0,7 baru dikatakan reliable. Nah, kalau selama skornya di atas 0,7 reliable, artinya kuesioner kita mau digunakan oleh berbagai macam orang itu mempunyai bisa digunakan, bisa dijawab, artinya bisa dijawab ya. Itu saja satu yang dipegang. Nah, kalau sudah kita lihat bahwa kuesioner kita itu reliable, barulah kita lihat. Nah, kalau untuk reliable kuesioner itu hitungannya itu semuanya ya. Baru kita lihat satu persatu butir pertanyaan. Satu persatu butir pertanyaan. Apakah butir pertanyaan itu valid atau tidak? Ya, jadi bisa saja kuesioner kita reliable, tetapi di dalam kuesioner itu, di dalam 10 butir pertanyaan itu, yang reliable itu ada butir pertanyaan yang tidak valid. Tetapi dalam arti kata hampir semuanya, jadi mungkin begini, yang dikatakan reliable 0,7 di atas 0,7, tidak 100%. Artinya adalah mungkin dari 10 pertanyaan itu ada 2 yang tidak valid. Tetapi karena 7 itu valid, makanya terhitung dia reliable. Paham maksud Ibu? Nah, gitu. Ya. Jadi kita nilai dulu reliable-nya, baru kita lihat validitasnya. Contoh ini ya, sebentar. Sorry. Ibu ada satu nih. Bentar ya. Ini bukannya. Ya, ini. Sorry. Ini udah kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ini saya ambil dari, nah ini.
Ya, analisis dimulai dengan menguji reliabel lebih dahulu, baru diikuti dengan uji validitas. Jadi, jika angka secara keseluruhan tidak reliabel, maka angka tersebut juga akan tidak valid. Artinya, ya, bobot tertinggi biasanya untuk dikatakan valid itu adalah 0,7. Di atas 0,7 itu Kromba alpha. Alpha Kromba, nama siapa tadi yang bikin bingung namanya? Alpha Kromba namanya ya. Tadi ada kelompok bingung Krombats apa? Alpha Kromba namanya atau Kromba alpha. Ya. Itu dikasih batasan. Jadi minimal itu harus di atas 0,7. Jadi kalau di atas 0,7 itu berarti reliable. Artinya walaupun dari 100 pertanyaan itu tidak semuanya itu mayoritas aja sekitar 70% itu valid, itu berarti dikatakan reliable. Artinya bisa dijawab gitu. Ya, nah baru nanti sesudah kita menilai reliabilitas, baru kita lihat satu persatu kuesionernya, valid atau tidak. Ya, itu. Ya, ini adalah nah ini kalian waktu itu sudah SPSS, nah ini nanti SPSS ya, kalian mungkin sudah SPSS, jadi mungkin nanti akan kalian pahami lagi pada saat skripsi. Nah ini uji validitas. Nanti yang keluar itu adalah ini dulu nih, reliabilitasnya dulu. Ada 30 pertanyaan, ini ada N-nya 30 pertanyaan. Lihat ya, N-nya 30 pertanyaan. Bu, nanti bagaimana cara menggunakan ini? Gampang, nanti diajarin di SPSS, banyak, gampang banget kerjain ini. Ya, yang penting jumlah pertanyaan Anda berapa? Jumlah pertanyaan 30. Ya. Anda masukin nih butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 sampai ke butir berapa? Ya, ini ada 6 butir pertanyaan. Ini kebetulan ada 6 butir pertanyaan. Kalau kalian misalkan jadi kita butir pertanyaannya. Ada 40 pertanyaan. Kalau kalian ujian kan 40 pertanyaan, 80 pertanyaan ya. Ada butir pertanyaan. Nah, ini jumlahnya 30. Nah, ini Anda melihat apakah 6 butir pertanyaan ini reliable atau tidak. Dilihatnya dari sini nih. Nih, tuh. 0,18. Artinya, dia itu lebih dari 0,7. Ya, karena dia lebih dari 0,7, berarti dia valid. Reliable ya. Untuk kuesioner ini reliable. Ya. Nah, ini. Nih, di atas 0,7 reliable. Ya, secara keseluruhan 0,15, tapi per butir dia Kromba alfanya di atas 0,7 reliable. Nah, sementara untuk menilai bagaimana, oke, sekarang sudah reliable nih. Ini kita sudah reliable nih, karena 0, di atas 0,7 berarti reliable. Sekarang kita lihat butirnya, masing-masing butir nih. Butir kita lihat validitasnya. Gitu. Kita lihat di sini nih. Nah, kalau untuk melihat validitasnya ini di sini ya, validitasnya. Nah, kita bandingkan dengan R-table. Ya, kita bandingkan dengan R-table-nya. Nah, kebetulan R-table. Bu, R-table dari mana? Ya, pakai tabel. Tabelnya dari mana? Ambil aja. Di mana itu udah standar, tabel. Tabelnya sudah ada. Anda mau download tabel. Tabel validitas ada pasti di situ. Tabel validity table itu pasti ada. Semua standarnya sama sedunia. Ya. Nanti bagaimana Bu menilainya? Biasanya menilainya D-F yang pernah saya ajarkan. Ya, dilihat dari butirnya. Kalau butirnya 30, berarti berapa R-tabelnya? Nah, ini karena butirnya ada 6, R-tabelnya itu 0,57. Artinya dia harus lebih besar dari 0,57 yang dikatakan valid. Kalau dia kurang dari 0,57, berarti dia tidak dikatakan valid. Ya. Nah, ini dia nih. R-tabelnya 0,57, ini nih 0,57. Bu, 0,57 dapatnya dari mana? Tadi dari tabel. Tabelnya mana? Itu standar. Ambil aja download itu, validity table. Ada semuanya. Jadi nggak usah ngarang. Ya, nah tinggal ininya aja Anda bandingkan dengan R-tabelnya nih. Bu, ini 0,543 dari mana? Dari SPSS. Jadi dibandingkan. Kalau dia lebih besar dari 0,57, artinya dia valid. Kalau misalkan, Bu, ini saya dapatnya 0,345, ya berarti tidak valid. Gitu. Paham nggak? Ya, jadi ini tadi nih. Nih.
Ini semua dapatnya dari statistik nih, statistik. Bu, gimana cara statistik Anda pakai SPSS? Saya pernah ngajar SPSS. Nah, ini ada analyze, care, reliability. Nah, klik di SPSS. Masih ada kan? Aplikasi SPSS masih ada kan? Di komputer Anda kan? Masih. Jangan dihilangkan. Sebentar lagi Anda skripsi. Ya. Jadi tahap pertama sebelum kalian turun ke lapangan, kalian uji dulu kuesioner kalian. Harus kalian uji. Jangan pernah Anda memberikan kuesioner apabila kuesioner itu tidak diuji validitas reliabilitasnya. Tidak boleh Anda memberikan kuesioner ke responden apabila kuesioner itu belum diujikan. Bu, caranya mengujinya bagaimana? Nih, pakai ini. Pakai SPSS. Gitu. Paham? Sejauh ini paham nggak? Nah, ya, jadi itu harus diuji dulu kuesioner Anda. Saya mengujinya terhadap berapa orang, Bu? Jadi nanti Anda jangan heran, pada saat ada penelitian ada 2 responden. Responden untuk penelitian Anda sendiri, responden untuk penelitian Anda yang jumlahnya 100 orang, dengan responden untuk uji validitas dan reliabilitas. Responden untuk uji validitas dan reliabilitas itu jumlahnya minimal 20-30 orang. Jadi 20-30 orang ini Anda pakai sebagai responden hanya untuk mengecek apakah kuesioner yang Anda mau pakai untuk yang ke 100 orang itu valid atau valid dan reliable. Paham nggak sampai sejauh ini? Paham nggak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, jadi nanti pada saat Anda penelitian ada 2 responden. Satu responden yang real, yang jumlahnya 100 orang, yang Anda hitung berdasarkan besar sampel. Ada mungkin 90, ada yang 120, ada yang 130. Tergantung nanti dari penghitungan besar sampel kalian. Ya, yang kalian nanti sampaikan ke pembimbing. Nah, ini tidak boleh diajukan sebagai responden untuk uji validitas dan reliabilitas. Ya. Nah, uji validitas dan reliabilitas itu Anda pilih lagi respondennya sekitar 20-30, minimal 20. Hanya untuk mengecek apakah kuesioner Anda ini reliable dan valid. Nah, jenis respondennya itu harus sama. Kalau Anda kebetulan respondennya anak SMA, contohnya anak SMA di suatu SMA X gitu ya, mau melihat tentang perilaku seksual di SMA X. Maka kuesioner ini juga harus Anda berikan ke SMA yang sama seperti penelitian kalian, seperti responden penelitian kalian. Cuman lokasinya tidak boleh sama. Kalau Anda penelitiannya di SMA 10 Bekasi, berarti nanti uji validity dan reliability, uji kuesioner untuk validity dan reliability-nya itu harus di SMA yang lain. Tidak boleh di SMA 10 yang menjadi area penelitian kalian. Karena kalau enggak nanti udah ketahuan dong kuesionernya. Saya ujikan di mana? SMA yang lain aja. SMA mana ya? Mungkin di SMA Cilengsi, SMA Jatiwarna, SMA mana. Cukup 20 orang. Hanya untuk menguji apakah kuesioner. Nanti kalau kuesioner Anda sudah reliable, sudah valid, barulah kuesioner ini yang Anda kemas, Anda pakai untuk ke 100 orang di SMA 10. Paham nggak? Paham ya? Paham, Ibu. Nah, ya ini adalah uji-uji validity dan reliability. Ya, nanti ada Bu, kita bingung ada yang tadi ada phase validity, ada construct, ada segala macam. Ini nggak usah kalian pikirin. Ya, ini semua bisa nanti terhitungnya di situ tadi yang diuji validity dan reliability yang menggunakan SPS. Ini otomatis akan terhitung, akan terukur sendiri. Bagaimana validitas phase-nya, bagaimana konstruksi validity-nya, gimana kriterian validity-nya itu akan terukur pada saat Anda gunakan analisis. Ya, nah ini. Oke, stop share. Balik lagi. Sejauh ini paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini uji validity dan reliability. Nah ya, jadi ini dua ini ya, validity dan reliability ini yang harus kalian buat bahwa instrumen itu harus bagus ya. Nah ini adalah cara menyusunnya. Jadi harus berdasarkan variabel. Variabel apa dulu yang mau diukur? Kalau suatu penelitian kan kalian harus variabelnya apa?
Misalkan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seksual remaja atau pola asuh orang tua dengan perilaku merokok pada remaja pria. Nah, pasti variabelnya adalah pola asuh. Dan variabel lainnya lagi adalah kebiasaan merokok remaja, itu variabel. Nah, sekarang bagaimana mengukur pola asuh? Bagaimana mengukur perilaku merokok? Nah, itu. Ini harus ada variabelnya dulu. Ya, ini ada variabel, ada teori. Nah, untuk mengetahui variabel seperti apa, gimana sih cara mengukur pola asuh? Anda mesti belajar dulu teorinya. Oh, pola asuh itu terbagi atas 3. Ada pola asuh demokrasi, ada pola asuh permisif, ada pola asuh otoriter. Itu Anda dapatkan dari teori kan? Benar nggak? Nah, sekarang, oh, bagaimana yang dikatakan pola asuh demokratis? Oh, pola asuh demokratis itu yang dikatakan tentang indikator. Tadi ada teman yang bilang indikator nggak? Nanya indikator-indikator. Iya, apa? Moderator ada yang nanya indikator tadi ya? Gimana indikatornya gitu? Mana sih tadi? Saya lupa. Ada nggak tadi kelompok yang menanyakan indikator? Indikator. Iya, ada Iya, Ibu. bagaimana menyusun suatu indikator penelitian? Tadi ya, ada yang tanya ya? Iya, ada Bu. Iya, itu tadi. Ada indikatornya. Kalau demokratif itu apa coba indikatornya? Satu, misalkan, atau kalau indikatornya otoriter apa? Satu, misalnya apa? Memaksakan, orang tua memaksakan. Itu kan 2, pemarah, gitu kan? Contohnya gitu kan indikator. Indikator itu yang apa? Yang bisa diukur pemarah. Nanti kan ada pertanyaan, apakah orang tua Anda selalu memaksakan kehendak? Gitu. Nanti kalau jawabannya ya, tidak, gitu kan? Kalau ya, oh berarti orang tuanya memaksakan kehendak. Apakah orang tua marah bila Anda menginginkan sesuatu? Iya, misalkan. Oh itu. Berarti nanti Anda bisa simpulkan, oh ini orang tuanya otoriter. Paham nggak? Itu indikatornya. Kalau permisif apa? Misalkan orang tua mengizinkan apapun yang diinginkan. Itu di dalam pertanyaan, itu nanti begitu dalam butir pertanyaan. Orang tua tidak pernah menanyakan alasan kalau mau melakukan sesuatu. Ya, jadi Anda bisa lihat, oh kalau misalkan semua dari 5 indikator ini tentang permisif, anaknya menjawab ya, berarti ini pola asuhnya permisif. Paham? Itu indikator. Contohnya gini, apakah dia demam? Apakah dia punya penyakit demam berdarah? Indikatornya apa demam berdarah? 1, suhunya tinggi, ya. 2, ada bintik-bintik merah, ya. Gitu kan? Paham nggak? 3, kayak kriteria hasil, tuh paham kayak kriteria hasil kalau kita membuat perencanaan NCP. Apakah Anda hipertensi? Bagaimana apakah Anda termasuk hipertensi malignan? Apa hipertensi malignan? Oh, tensinya di atas 120. Ya, kalau dia jawab ya. Kemudian mengeluh pusing, ya. Kemudian tekuknya di belakang leher terasa nyeri, ya. Oh, ini kalau dikemas 3 indikator ini merupakan hipertensi malignan. Kalau dia ternyata jawabannya berarti dia hipertensi malignan. Paham ya yang dimaksud indikator ya? Oke, nah ini indikatornya. Jadi konstruksinya seperti apa? Ya, nah ini baru nanti Anda buat. Ya, ini nanti Anda pelajari. Nah, ini baru nanti bikin instrumen, ya. Nah, ini cuma kalau untuk tingkatan S1 Anda sebaiknya tidak perlu membuat instrumen sendiri. Karena untuk membuat instrumen itu ujinya tuh panjang kali lebar kali apa gitu, dan ini biasanya untuk tingkatan S2 ke atas. Artinya kalau Anda lebih baik menggunakan kuesioner yang sudah pernah digunakan oleh orang lain, yang sudah disusun oleh orang lain. Ya, rata-rata mahasiswa S1 itu tidak membuat instrumen yang, karena apa membuat instrumen ini berarti Anda harus konsultasi ke pakar. Anda harus menentukan indikator untuk pola asuh yang baik tuh ini. Anda harus konsultasi pada dosen anak atau Anda harus konsultasi pada psikolog yang dikatakan pola asuh yang baik itu seperti apa. Enggak hanya, Bu, sampai saya belajar, Bu, udah diajarin, Bu, di kampus. Tapi benar nggak caranya? Apa yang Anda buat tuh harus ada, Bu, ini benar nggak sih, Bu, indikator pola asuhnya seperti ini, yang dikatakan pola asuh pada anak tuh seperti ini, benar nggak? Anda harus konsulkan itu.
Ya, jadi kalau biasanya akan berulang kali konsul, harus dikonsulkan dengan pakar. Makanya biasanya mahasiswa S1 itu biasa menggunakan instrumen yang sudah pernah digunakan oleh orang lainnya. Artinya itu sudah pernah digunakan oleh sudah pernah diujikan gitu. Ya, nanti kalian begitu. Kalau udah pertanyaan, Bu, kalau sudah pernah dipakai, kita menggunakan instrumen yang sudah baku, emang masih diuji validitas dan reliabilitas? Masih. Jangan kalian pikir ini instrumennya sudah baku, nanti akan kalian lihat banyak sekali kalau kalian pelajari skripsinya kakak kelas kalian menggunakan instrumennya yang kecemasan, yang dari luar negeri, punya siapa gitu. Menggunakan instrumen tentang tumbuh kembang dari KPSP misalkan. Menggunakan instrumen tentang quality of life, pediatric quality of life yang sudah yang memang sudah baku ya, yang sudah banyak digunakan oleh semua peneliti seluruh dunia. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Lah bukan sudah dipakai di seluruh dunia, masih kita ujikan? Masih, karena anak di Amerika beda dengan anak di Indonesia. Remaja di Amerika beda dengan remaja di Indonesia. Remaja di Pulau Jawa beda dengan remaja di Papua. Ya, Bu, saya mau mengujikan ini. Ini adalah tentang perilaku merokok remaja. Ini sudah ada kuesionernya, sudah pernah dipakai. Oke, itu penelitiannya di mana? Penelitiannya di Jawa Timur. Oke, sekarang responden Anda di mana? Responden saya di Bekasi, di salah satu SMA di Bekasi. Sama nggak tipe remajanya? Beda. Sehingga Anda perlu juga uji validitas dan reliabilitas. Jadi Anda tidak perlu membuat instrumen baru, tidak perlu mengembangkan instrumen baru, tapi instrumen yang sudah ada itu Anda ujikan kembali. Ya, tetap Anda ujikan karena Anda penelitiannya mau ke daerah Bekasi, SMA 10 Bekasi, jumlahnya 100 orang, maka Anda uji validitas dan reliabilitasnya adalah ke SMA Bekasi juga, yang jumlahnya 20-30 orang, tapi beda SMA. Paham nggak? Jangan di SMA 10, kalau nggak itu udah ketahuan instrumen Anda ke SMA berapa? SMA 1 ke, SMA 2 ke. Cukup 20-30 orang. Gitu. Kenapa Bu harus di SMA Bekasi? Karena Anda setipe-tipe itu di Bekasi. Artinya, nanti responden Anda untuk uji validitas dan reliabilitas, untuk uji kuesionernya itu harus hampir setara dengan responden yang akan Anda pakai untuk penelitian yang asli. Paham? Untuk penelitian yang aslinya. Jadi kalau Anda penelitian aslinya adalah balita, berarti nanti uji validitas dan reliabilitasnya juga siapa? Balita juga. Ya, yang sejenis. Kalau Anda balita yang batuk pilek, Bu, berarti nanti Anda menggunakan instrumennya ini untuk ujinya juga diambil pada balita yang batuk pilek juga. Tapi kalau misalkan yang penelitian Anda di rumah sakit Cilengsi, yang ini jangan di rumah sakit Cilengsi. Di rumah sakit mana? Ya, rumah sakit mana kayak yang di luar dari rumah sakit Cilengsi di mana misalkan gitu. Paham nggak? Ya, ya itu. Jadi itu yang dinamakan dengan pengembangan penelitian ya. Jadi nanti kenapa saya tekankan kepada uji validity dan reliability ya, tidak ke dalam pembuatan karena nanti biasanya mahasiswa, hampir semua mahasiswa tidak ada yang membuat instrumen baru. Ya, tidak ada yang membuat instrumen baru. Dan saya juga tidak menyarankan membuat instrumen baru, instrumen penelitian baru. Karena Anda masih tingkat S1. Gunakan adalah instrumen penelitian yang sudah baku. Tahu maksudnya baku ya? Yang sudah digunakan secara nasional, internasional. Tetapi instrumen tersebut harus Anda uji validity dan reliability-nya. Makanya saya tekankan di sini pada kelas ini, pada topik ini adalah bagaimana cara menguji validity dan reliability yang benar. Artinya nanti 100 berapa orang nih? 119 orang ini akan melakukan uji validitas dan reliabilitas pada semester depan pada saat Anda skripsi. Untuk kuesioner yang Anda gunakan. Oke? Ya. Baik. Nanti Anda bisa pakai materi saya. Ada pertanyaan nggak? Yo. Sekarang ditanya. Nanti kalau giliran semester depan mau skripsi bingung-bingung.
Bu, saya izin tanya Ibu. Ya, Ya, izin tanya Ibu, kalau misalnya tadi kan Ibu menjelaskan bahwasanya mahasiswa S1 itu kan tidak membuat instrumen baru ya Bu, pakai instrumen yang sudah ada gitu, terus tapi harus tetap Mm-mm. diuji kan Bu. Tapi kemungkinan Mm-mm. ada nggak sih Bu, instrumen bakunya ini tidak valid gitu dan tidak reliabilitas, lalu apa yang harus kita lakukan Bu? Bagus. Biasanya kalau instrumen baku ya umumnya reliable. Makanya dia dipakai terus kan, berulang-ulang kan, sudah dipakai di seluruh dunia, umumnya reliable. Ya, ingat ya itu satu. Makanya saya katakan kepada kalian lebih bagus menggunakan yang sudah ada karena umumnya karena dia sudah dipakai terus sama orang ya berarti dia lebih reliable. Apalagi kalau yang sudah punyanya WHO misalkan gitu. Ya, atau yang sudah paten, instrumen sudah paten itu umumnya reliable. Tapi belum tentu valid. Kenapa? Karena valid itu dipengaruhi oleh jenis instrumen, jenis lokasi. Valid di Amerika belum tentu valid di Indonesia. Betul nggak? Karena tipe budayanya sudah berbeda. Itu saya katakan. Valid di Jakarta belum tentu valid nanti di Papua, di Indonesia Timur. Karena jenisnya bisa berbeda. Artinya adalah sebenarnya pada saat kalian menggunakan instrumen yang sudah baku itu kalian lebih mengecek pada kevaliditasan instrumen itu butir pertanyaan, butir ya, bukan kuesioner, butir pertanyaan. Kuesioner itu kan dalam satu kuesioner bisa misalkan ada 30 pertanyaannya, butir pertanyaan itu. Ya, karena bisa nggak usah begitu. Misalkan antara satunya Anda di Jakarta DKI, yang satunya ada penelitian di daerah Cilengsi nih, daerah-daerah dekat rumah saya di daerah-daerah Kabupaten Bogor, itu sudah berbeda. Ya, SMA Jakarta dengan SMA di Jawa Barat itu berbeda. Bentar, saya sudah mau habis ini baterainya. Bentar ya. Loh, kemana baterainya? Jadi apa yang Anda lakukan? Ya, berarti Anda uji validitas. Ya, umumnya lebih banyak menggunakan uji validitas. Nah, uji validitas tadi Anda lihat kalau uji validitas, nah kalau validitas tadi berhubungan dengan konstruksi, face validity, ya. Umumnya kalau dia tidak valid, berarti dia nilainya itu di bawah dari tadi 0,5 di bawah dari airtable. Bu, airtable-nya dapatnya dari mana? Dari tadi sudah tahu ya airtable dapatnya dari mana ya? Standar. Ya. Kita tahunya airtable-nya dari mana? Dilihat butir pertanyaannya. Berarti setiap kuesioner mempunyai airtable yang berbeda, tergantung dari jumlah butir pertanyaan. Jadi airtable itu keluar berdasarkan jumlah butir pertanyaan dalam suatu kuesioner. Ya, jadi nanti kalau kuesionernya 30, jumlah butir pertanyaan 30 dengan kuesioner yang jumlah butir pertanyaannya hanya 15 itu akan berbeda skornya. Nah, Anda bisa lihat kalau ternyata dia itu tidak valid, ada kemungkinan Anda harus membuang pertanyaan tersebut. Dibuang artinya pertanyaan tersebut tidak bagus untuk di tempat saya. Di tempat lain mungkin valid, tetapi di lokasi saya di daerah Bekasi tidak valid. Paham? Untuk di Jakarta mungkin valid, tetapi di Bekasi tidak valid. Atau misalkan untuk di Jakarta itu valid, tetapi mungkin di daerah Jawa Barat atau mana gitu tidak valid. Kenapa? Karena di daerah Jawa tersebut, di daerah santri, nggak ada yang merokok, nggak ada yang free sex. Beda dengan Jakarta. Paham nggak? Remajanya. Nah, bisa jadi begitu. Mungkin pertanyaan tersebut di daerah Jakarta itu valid tentang pengaruh preseksual sebelum nikah. Seksual sebelum menikah misalkan gitu. Untuk di remaja, untuk Jakarta itu valid. Tapi mungkin kalau Bapak Anda melakukan kuesionernya penelitiannya di daerah Jawa Timur, di daerah yang Garut atau mana yang sifat religiusnya lebih tinggi, itu tidak valid. Paham? Makanya itu harus diujikan dulu. Ya, kalau Anda mau melihatnya untuk daerah kota besar, ya berarti nanti ujinya juga pada responden yang kota besar. Jangan Anda nanti ujikannya ke responden yang yang tidak sesuai. Pokoknya nggak masuk ya. Bentar. Oke. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak valid, aman, boleh kalian buang. Jadi kalian buang kuesioner itu artinya kuesioner butir, butir pertanyaan itu tidak cocok untuk
di area penelitian saya. Hilangkan. Atau mungkin biasanya kalau antara hilang membuang atau tidak membuang, Anda konsul ke pembimbing. Ya, karena ada kemungkinan begini. Ada kemungkinan kalau dia sangat substansi. Tahu sangat substansi? Sangat substansi, sangat benar-benar penting untuk dinilai. Itu walaupun tidak valid, bisa kita naikkan, kita justifikasi menjadi valid. Artinya kenapa? Karena ini pertanyaan penting. Kalau ini tidak ditanyakan, itu berarti ada yang hilang dari penelitian tentang praseksual pranikah, seksual pranikah gitu, sebelum menikah. Itu ada yang penting, ada yang hilang. Jadi pertanyaan ini walaupun dia tidak valid, kita bisa ajukan lagi, kita tetap bisa tahankan di dalam kuesioner tersebut dengan justifikasi bahwa ini adalah pertanyaan yang sangat substansi. Gitu. Jadi nanti bentuk pertanyaannya itu dirubah. Kalimatnya itu dirubah menjadi kalimat yang lebih bagus. Gitu loh. Jadi struktur bentuk pertanyaannya intinya sama, tetapi bentuk pertanyaannya dirubah. Bisa jadi menjadi tidak valid karena mereka tidak paham terhadap pertanyaan. Biasanya ini hasil negosiasi dengan pembimbing. Pembimbing yang akan membantu untuk melakukan justifikasi apakah pertanyaan ini dibutuhkan atau tidak. Paham? Gitu ya, kalau untuk validitas. Dan kalau ternyata ada juga beberapa, nanti Anda lihat ada yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena ternyata pertanyaan yang ini, Bu, menjadi tidak valid, tapi mirip, pertanyaan nomor 2 ini mirip dengan pertanyaan nomor 10. Mirip sekali antara pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan 10. Pertanyaan nomor 2 itu tidak valid, Bu, tapi pertanyaan nomor 10 valid. Sehingga Anda buang pertanyaan nomor 2. Karena ternyata memberikan makna yang sama. Paham? Nah, itu masalah validitas dengan tidak validitas. Makanya yang pertama kita lihat adalah reliabelnya dulu. Kalau sudah reliabel kan secara keseluruhan. Kalau sudah reliabel, barulah kita masuk ke validity. Karena validity per butir kuesioner dilihatnya. Nah, di dalam validitas inilah bisa menghilangkan butir pertanyaan. Ada butir pertanyaan yang bisa dipertahankan, ada butir pertanyaan yang bisa kita hilangkan. Gitu. Kalau kita bicara tentang validitas. Tapi kalau reliable, nggak pakai butir, ya hilangkan semua. Berarti kuesioner itu semuanya tidak bisa dipakai kalau dia tidak reliable. Paham ya antara reliable dengan validitas ya, perbedaannya ya? Halo? Paham, Paham Ibu. nggak? Apa? Kalau reliable apa? Ya izin ya Bu, kalau reliable tuh kayak secara menyeluruh gitu Bu kuesionernya. Tapi kalau misalkan dari validitas itu lebih ke butir-butir pertanyaannya Bu. Yang saya tangkap seperti itu Ya, Bu. reliable itu lihat apakah kuesioner itu bisa nggak dipakai berulang-ulang. Artinya antara 1 orang, 2 orang, 3 orang, 100 orang, 1000 orang mempunyai kemampuan yang sama untuk menjawab kuesioner. Jadi tidak susah buat mereka untuk menjawab kuesioner itu gitu. Ya, oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Saya ada lagi mengajar jam 10 ini. Ada pertanyaan lagi kah? Silakan. Ya iyalah, 119 orang, cuma 1 yang tanya. Amar dari kelas apa nih? Kelas B Ibu. Oke, kelas RKI sama A. Ayo tanya. Halo? RKI ada yang tanya nggak? Kelas A ada yang tanya enggak? Kalian beneran udah jelas? Kalian sudah paham benar semuanya tentang instrumen? Begini, Bu. Ayo, ini sebentar lagi kalian mau skripsi loh. Nanti kalian bingung-bingung. Karena tahap awal sebelum turun ke lapangan, kalian harus uji ini dulu. Ini yang biasanya bikin mahasiswa riweuh ini. Pas saat uji-uji ini mahasiswa riweuh ini biasanya nih. Uji instrumen ini. Ayo Iya, ditanyakan. izin, Bu. Bu, saya mau tanya, saya Maula dari RKI gitu. Nah, untuk saya masih
udah jelas tadi yang Ibu jelasin, tapi saya bingungnya itu bagaimana cara kita dapetin si ininya Ibu, instrumen yang kayak kuesionernya itu dapatnya dari mana itu ya Ibu? Soalnya saya masih bingung di situnya. Kalau yang tadi Ibu jelasin saya sudah paham. Banyak, Mbak. Nggak usah khawatir, beratus-ratus kuesioner ada. Jadi misalkan Anda penelitian tentang apa? Tentang cemas. Ya, coba Anda klik di Google anxiety questionnaire atau anxiety instrumen. Pasti keluar dari punya siapa, punya siapa, punya siapa, punya siapa. Tentang kemudian Anda misalkan melakukan penelitian tentang obesitas pada anak. Tinggal klik aja di Google Obesity for the Children Questionnaire. Questionnaire of Obesity in Children. Keluar nanti semua. Nanti tinggal Anda buka satu-satu mana yang cocok untuk penelitian Anda. Biasanya mahasiswa itu ya, sebelum nanti Anda pintar sendiri kok. Mahasiswa lebih pintar daripada saya. Dapat banyak, Bu. Untuk kecemasan, Bu, ada 30 pertanyaan tentang kecemasan, kuesioner kecemasan. Dari si ini, dari si ini, dari si ini, dari si ini. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari Indonesia. Nanti kalian melihat mana yang cocok. Anda sesuaikan dengan penelitian Anda sesuaikan dengan variabel apa yang mau Anda ukur gitu. Terus mahasiswa biasanya juga melihat yang jumlah kuesionernya tidak terlalu banyak. Ada nanti satu kuesioner yang isinya sampai 50 pertanyaan. Ada yang isinya sampai 30 pertanyaan. Tapi juga jangan ngambil yang terlalu sedikit, cuma 15. Nah, kalau 15 ternyata Anda ujikan validity dan reliability, ternyata yang tidak validnya ada 10, masih tinggal 5 pertanyaannya. Paham nggak? Misalkan, Bu, saya ngambilnya yang sedikit aja, Bu, supaya nanti nggak terlalu lama pada saat responnya mengisi. Jadi saya ngambil pertanyaan tentang dari yang sudah baku tentang kecemasan yang jumlah butirnya 15 doang. Begitu Anda uji, ternyata ada 8 yang tidak valid. 8 dari 15 masih cuma 7 yang valid, berarti yang 8 dibuang, yang 7 dipakai. Itu mah bukan penelitian namanya. Paham nggak? Ya, jadi jangan juga ngambil yang terlalu sedikit. Biasanya mahasiswa begini, Bu, ini ada cocok, Bu, dengan punya penelitian saya, Bu, tapi jumlah butir pertanyaan 30, kebanyakan kali, Bu, ya. Buat saya nggak ada masalah. Yang 30 ini kan diujikan nanti ke 20 orang. Paham nggak? Nah, bisa saja nanti ada yang tidak valid. Nah, yang tidak valid itu bisa kita buang kalau memang tidak cocok. Jadi belum tentu nanti pada saat kita ujikan ke 100 orang, menjadi 30 butir pertanyaannya. Bisa saja menjadi 20 karena ada yang tidak valid. Jadi nggak usah khawatir ngambilnya dari mana, Mbak. Anda ketik aja sekarang. Anda saya tertarik tentang obesitas pada anak. Klik aja obesity questionnaire. Pasti banyak keluar. Ada dari siapa, dari siapa, dari siapa. Mahasiswa pinter-pinter kok. Ya, beberapa mahasiswa kemarin yang dibawa penelitian sama saya itu, dia bahkan ada kuesioner yang dia anggap bagus dari suatu artikel, tetapi ternyata si penelitinya itu tidak melampirkan kuesionernya. Dia tidak melampirkan hanya membuat kuesioner tentang apa ya, lupa saya. Equational tentang emosional apa equational gitu loh. Dia cuma tuliskan hasilnya di dalam artikel itu ya penelitian luar, tapi dia tidak lampirkan kuesionernya. Jadi dia nggak tahu kuesioner kayak apa. Akhirnya apa yang dilakukan mahasiswa? Saya selalu bilang, kalau Anda mau mendapatkan kuesionernya dan itu tidak terbuka di dalam suatu artikel, bikin email. Jadi dia melakukan email kepada si pembuat artikel. Itu dari university apa di Amerika. Good morning, greeting, my name ini, mahasiswa ini, saya sedang melakukan penelitian ini, saya tertarik dengan artikel yang judulnya ini. Saya tertarik dengan kuesioner yang judulnya ini yang dikembangkan oleh Anda. Izinkan saya untuk bisa melihat artikel tersebut. Dikirim sama si itu peneliti. Paham nggak? Jadi komunikasi by email ke si peneliti. Sama, saya juga dulu S2, S3, kuesionernya minta sama si penelitinya langsung dari luar negeri. Boleh nggak saya menggunakan kuesioner Anda? Karena kuesioner Anda cocok dengan penelitian saya. Dengan senang hati dikirimin sama dia. Paham ya, Mbak? Halo? Jadi nggak usah khawatir, kalaupun ada kuesionernya di artikel, Bu, ada kuesioner tapi artikelnya nggak bisa terbuka, Bu. Ada di artikelnya tapi kuesionernya tidak bisa dibuka, Bu. Kuesionernya itu mesti get permission. Nah, ada kuesioner yang tulisannya get permission. Jadi untuk menggunakan kuesioner tersebut Anda harus permisi dulu. Ya nggak apa?
Kenapa emangnya? Nggak ada salah. Bikin aja email ke dia. Kan biasanya ada emailnya gitu. Paham ya? Tadi siapa yang tanya? Halo? Siapa Iya, tadi Ibu. tanya? Terima kasih. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Kuesioner banyak ya. Kuesioner banyak. Kuesioner baku tuh banyak. Ya, kalaupun ada kuesioner yang misalkan tidak bisa terbuka, Anda langsung email si pembuatnya aja. Pembuatnya biasanya ada di artikelnya itu. Ya, ada di artikelnya itu pasti langsung dikasih sama dia. Bikin email ke mereka, bikin email. Jadi kalau mahasiswa penelitian biasanya komunikasi Anda, koresponden Anda dengan orang-orang luar juga jadi bagus ya. Nanti Anda akan belajar bagaimana cara komunikasi dengan orang luar untuk membahas tentang penelitian Anda. Jadi bukan hanya dengan pembimbing saja, tapi dengan orang luar. Ya, ada mahasiswa juga yang tanya, dia nggak paham cara menginterpretasikannya, tanya lagi dia. Hello, good morning, siapa? Karena sudah bolak-balik minta pertanyaan, terus mohon saya dibantu gimana ya cara menginterpretasikannya gitu. Mahasiswa RKI kebetulan yang saya bantu. Jadi dikasih tahu sama si pembuat kuesionernya cara interpretasinya begini, begini, begini. Kan dia nggak tahu caranya, saya bilang, kamu nggak tahu apalagi saya aja nggak paham kuesioner yang kamu gunakan. Coba kamu sana komunikasi sama pembuatnya. Dia pembuatnya by email. Dijawab. Paham akhirnya. Terjawab. Oh ini Bu interpretasinya begini. Saya udah dapet jawabannya dikasih tahu sama dia. Ah itu. Oke? Jadi nggak susah. Ya. Baik. Cukup ya. Amar cukup ya. I think it's enough. Iya, cukup Ibu. Oke. Yuk di ini aja dulu. Kalau sudah nanti Anda akan diskusi lagi ya pada saat presentasi pada saat skripsi ya. Yang jelas Anda sudah dapat gambaran tentang pengembangan instrumen dari saya ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, mau screenshot dulu Bu. Ya, enggak silahkan. Untuk kelas B bisa resen terlebih dahulu. Ibu mohon resen Bu. Ya. Mana ya? Oke, slide yang pertama. Selanjutnya slide kedua. Sebentar. Oke, sudah untuk kelas B. Untuk kelas lain dipersilahkan. Untuk kelas A bisa on cam dan raise hand. Untuk Marshanda bisa lower hand. Ya, untuk kelas A sudah bisa dilanjut RKI. Iya, untuk teman-teman RKI, tolong di raise hand. Iya, untuk slide pertama. Oke, untuk slide kedua. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sudah Ibu. Ya, oke, terima kasih. Saya akhir sampai di sini. Terima kasih ya. Selamat siang. Ya, siang Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Iya Ibu.